Hello, good morning everyone. How are you today? Hari ini ketemu lagi kita akan belajar bahasa Inggris bersama Mr. Switowu. Hari ini kita akan mempelajari tentang present simple tense. Untuk muatan lokal bahasa Inggris, kelas 6 SD Santa Maria Muntok, Bangka Barat. Simple present itu adalah jenis tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau yang permanen, artinya sudah menjadi rutinitas begitu ya. Kemudian ini juga bisa untuk pernyataan atau suatu hal yang selalu benar. Misalnya, saya ganteng. Ini udah benar kan, saya ganteng. Jadi bahasa Inggrisnya menggunakan simple tense seperti I'm handsome. Nah, itu adalah salah satu bentuk simple present tense. Oke, langsung saja ini kalian boleh catat. Selanjutnya kita coba lihat rumus dari simple present tense. Ini apa? Subjek, kemudian is, MR atau kata kerja, bahasa Inggrisnya verb, dan ditambahkan dengan objek. Nah, apa itu subjek? Subjek itu adalah pelaku atau orang yang melakukan. Orangnya ya disebut dengan subjek. Biasanya letaknya di depan kalimat, subjek itu namanya. Nah, ada dua jenis subjek dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu bentuk jamak. Bentuk jamak itu orang yang lebih dari satu. Termasuk saya, kamu, we, dan they, kami, dan mereka. I, you, we, they. I, you, we, they. Ini adalah termasuk bentuk jamak atau plural ya. Nah, bisa juga ini digantikan dengan orang-orang yang lebih dari satu. Misalnya saya dan Jenny, I and Jenny. Atau misalnya grup BTS misalnya, atau misalnya Blackpink group atau Blackpink team, atau Handika and my Handy, atau misalnya Jessica, Jocelyn, and Christina misalnya. Nah, itu kan lebih dari satu orangnya. Nah, itu termasuk dalam I, you, we, and they di dalam kelompok ini. Kemudian ada yang namanya he, she, it atau orang sendiri. He, she, it ini adalah subjek yang tunggal. Nah, misalnya nama orang sendiri juga bisa. Misalnya ibu, bapak, paman, sendiri-sendiri ya, atau nama orang Christina, Christino, Kartini, Kartono, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah dua jenis subjek yang sering digunakan dalam bahasa Inggris dan akan kita gunakan dalam present simple ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat kata kerja atau to be, is, am, dan are. Is, am, dan are ini disebut dengan to be istilahnya ya, yaitu menggantikan kata kerja. Karena dalam satu kalimat ada juga beberapa kalimat tidak ada kata kerjanya. Nah, kita coba lihat dulu yang to be. Nah, to be ini yang sering digunakan am, is, dan are. Dan ini tidak boleh sembarangan dipakai. Am itu untuk I atau saya. Sedangkan is itu untuk he, she, it atau nama orang. Nah, nama orang sendiri ya, satu orang saja. Misalnya ibu, mother gitu ya, father, grandfather, ya, terus brother, sister, teacher, ya, sendiri orang itu. Atau Mr. Suito, atau Miss Maria, atau yang lain-lainnya ya. Oke, itu menggunakan is mereka karena dia adalah satu orang sendiri. Nah, kemudian ini ada are. Are itu digunakan untuk orang yang lebih dari satu, we, you, dan they. Orang lebih dari satu, misalnya Handika and my Handy, atau misalnya Jenny and Lisa, atau BTS team, itu kan lebih dari satu orangnya. Oke, nah ini yang digunakan penggunaan dari to be. Am, is, dan are. Dicatat baik-baik ya, karena ini sangat berguna dan akan terpakai nantinya. Kita lihat lagi di sini ada verb. Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja itu seperti apa? Yaitu aktivitas yang dilakukan. Contoh misalnya eat, makan. Go, pergi. Play, bermain. Dance, menari. Sing, menyanyi, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah kata kerja.
Nah, jika ada kata kerja ini, di situ ada tulis jika ada kata kerja, tidak perlu lagi ada to be, am, is, are dalam bentuk simple present ini. Jadi tidak perlu lagi is, am, are. Is, am, are itu hanya untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Oke, selanjutnya kita coba lihat. Masih dalam bentuk kata kerja. Di sini ada kata kerja asli dan ada kata kerja ditambahkan s atau es. Nah, untuk I, you, we, dan they, atau orang yang lebih dari satu, itu menggunakan kata kerja asli, tidak perlu ditambahkan s. Misalnya, I, saya, eat, makan, lempah darat. I eat lempah darat. Nah, eat itu tidak tambah s, ya tetap biasa saja. Nah, kemudian ada Lisa and Jenny. Lisa and Jenny orangnya ada berapa? Ada 2 kan? Nah, ini termasuk menggunakan kata kerja asli. Lisa and Jenny dance bedinca. Artinya Lisa dan Jenny menari bedinca. Nah, ini contoh kalimatnya. Kemudian ada he, she, dan it atau orang sendiri. Ya, itu kata kerjanya harus ditambahkan s dan es. S dan ES ya harus ditambahkan. Contohnya masih kalimat yang sama. Kalau tadi I eat, nah sekarang he itu artinya dia makan lempah darat. He eats lempah darat. Eat-nya harus ditambahkan dengan S. He eats lempah darat. Nah, tadi kan Jenny and Lisa, sekarang Jenny-nya sendirian menari bedinca. Menjadi kalimatnya Jenny dance bedinca. Jenny dances bedinca. Ya, ditambahkan es belakangnya. Oke. Sudah cukup dipahami? Ya, oke. Selanjutnya kita akan lihat bentuk-bentuk kata kerja atau verbs yang ditambahkan dengan s atau es dan yang lainnya. Nah, ini ada syaratnya anak-anak, nggak boleh sembarangan. Nah, kalau semua kata kerja, hampir semua kata kerja dalam bentuk simple present tense ini hampir semuanya ditambahkan s saja, cukup ditambahkan s belakangnya. Tetapi ada beberapa syarat atau ketentuan yang berlaku. Jika kata kerja ini diakhiri dengan huruf y, ya huruf y belakangnya itu y-nya harus berubah menjadi I atau I ya, dan ditambahkan es. Contoh, kalian bisa lihat di situ ada kata try, T-R-Y, T-R-Y. Nah, maka karena di belakangnya ada huruf Y, dia akan berubah menjadi I, lalu tambahkan es, menjadi tries. Contoh yang lagi, carry, membawa. Try tadi mencoba ya artinya ya. Carry belakangnya huruf Y juga ya, maka berubah menjadi I lalu tambahkan es menjadi carry, menjadi carries. Oke, nah ini persyaratan yang pertama. Syarat yang kedua adalah jika di belakangnya huruf S, Z, C, H atau X, maka ditambahkan ES. Bukan ditambahkan S saja, tetapi ditambahkan ES. Contoh, miss menjadi misses, buzz menjadi buzzes, catch menjadi catches, dan fix menjadi fixes. Ya. Oke, selanjutnya ada juga pengecualian di sini. Ya, pengecualian beberapa kata ada go dan do itu tambahkan es. Seperti go menjadi goes, do menjadi does. Ya. Nah, ini adalah bentuk ataupun syarat-syarat untuk penambahan s ataupun es khusus untuk kata subjek he, she, it atau orang ketiga ya, maksudnya orang ketiga, nama orang, misalnya tadi Jenny atau Lisa atau siapa begitu ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat contoh-contoh kalimat. Nah, kita perhatikan baik-baik contoh kalimatnya. I watch Dul Muluk. Saya menonton Dul Muluk.
saya, karena menggunakan saya, maka kata kerjanya kata kerja asli watch, tidak ditambahkan s atau es ya. I watch Dul Muluk. Oke. Kemudian di sini ada Jessica is a campak dancer. Artinya adalah Jessica adalah seorang penari campak. Karena di sini nggak ada kata kerjanya, tidak ada aktivitasnya, karena menunjukkan Jessica itu adalah fakta atau informasi bahwa Jessica adalah penari campak, maka cukup menggunakan to be. To be-nya karena Jessica itu adalah orang satu orang, maka pakai is. Jessica is a campak dancer. Oke, selanjutnya kita lihat we make kopiah resam. We make kopiah resam. Kami membuat kopiah resam. We itu kami, make membuat kopiah resam. Karena di sini we itu kami, lebih dari satu orangnya. Entah saya, kamu, atau beberapa orang bersama-sama gitu ya. Kami kan artinya kan. Nah, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s. Selanjutnya kita lihat my mother carries kemplang. My mother carries kemplang. Artinya ibu saya membawa kemplang. Nah, karena ibu saya ini adalah satu orang, maka menggunakan kata kerjanya harus ditambahkan s. Nah, karena carry, huruf aslinya itu ada y belakangnya, y-nya berubah menjadi i, sehingga kata carry menjadi carries ya. Carries kemplang. Ibu saya membawa kemplang. Kemudian di sini SD Santa Maria students love Bangka Belitung culture. Artinya apa? Siswa SD Santa Maria mencintai kebudayaan Bangka Belitung. Nah, karena SD Santa Maria, murid-muridnya itu pasti lebih dari satu kan? Nah, maka ditambahkan tidak kata kerja love, mencintai, itu tidak dikasih s ya. Nah, oke. Demikian contoh-contoh kalimatnya. Oke, selanjutnya kalian diminta untuk di dalam catatan kalian juga, masih di tempat yang sama. Jadi di sini kalian buatlah kalimat present simple lengkap dengan bahasa Indonesianya berdasarkan gambar. Di sini sekaligus menguji kita ya. Nah, kalimat nomor 1, gambar nomor 1 itu ada gambar Dul Muluk. We Dul Muluk. Coba kalian boleh tambahkan kata kerja apa saja boleh. Kemudian 2, Amang kopiah resam. Tambahkan kata kerjanya ya. Nomor 3, we campak dance. Ya. We campak dance. Boleh ditambahkan kata kerjanya apa? Nomor 4, atau dambus. Boleh ditambahkan kata kerjanya apa? Lalu yang terakhir, mother batik cual. Boleh kalian tambahkan. Kata kerjanya, tentu kata kerjanya harus tepat seperti yang tadi dijelaskan. Oke anak-anak, demikian pembelajaran bahasa Inggris kita pada hari ini. Semoga semuanya bisa dimengerti dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Sampai jumpa, see you next week.